Halo, selamat malam kembali lagi dengan Football Talk. Hari ini gua pengen bahas UCL review. Ya, gua ada beberapa match yang gua nggak nonton karena memang nggak menarik. Ada yang gua tonton. Ya, gua juga manusia guys. Gua kerja jam 8 sampai jam 5 juga. Jadi gua juga ada kerjain channel pertama gua juga. Jadi gua ada dua channel. Jadi ya nggak semua match mungkin bisa gua nonton lah. Dan gua kecapean sih jujur aja. Sekarang gua lagi nggak ada suara sih. Semalam rekam 4 video. Kita balik ke dia aja. Gue review dulu Oops, my god. Gue review dulu Chelsea versus Salzburg. Chelsea ini akhirnya si Graham Potter ini melakukan eksperimen lagi dengan bermain 3-4-3, tapi perbedaan di sini yaitu dia memainkan dua striker, bukan dua winger dan satu striker seperti biasanya. Dia memainkan satu attacking midfielder yaitu Gallagher, Aubameyang sama Kai Havertz sebagai striker. Dan sebenarnya apa ya? Dan wingbacknya itu beda juga. Ada wingback kanan itu Christian Pulisic sama Raheem Sterling sebagai left wingback lah. Cukurella akhirnya dapat main lagi dia. Dia bermain sebagai back kiri. Thiago Silva sama Chalobah. Dan sebenarnya apa ya, Chelsea itu bereksperimen dengan 3-4-3 ya lumayan oke lah, not so bad, so oke lah. Dan Gallagher bermain lumayan bagus sih. Dan sebenarnya kalau apa ya, kekuatan dari formasi 3-4-3-nya itu sebenarnya dari kekuatan midfieldernya juga, yaitu Kovacic sama Jorginho. Jadi dua midfielder ini harus sangat bermain bagus lah. Kalau mereka dua itu nggak bermain bagus ya selesai ini apa formasi 3-4-3. Makanya gue sebenarnya pribadi nggak terlalu suka formasi 3-back. Jadi ya gue lebih suka, gue adalah tipikal penonton yang suka tim yang bermain dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1. 4-3-3 sih lebih enak sih. Karena jarak antar pemain sangat dekat juga, dan 3-4-3 tuh bukanlah jenis formasi yang gampang digunakan, apalagi kalau lu memainkan dua winger dan satu striker. Tapi dengan formasi ini dia memainkan satu attacking midfielder sama dua striker, itu seharusnya apa ya, ya lumayan oke sih kemarin gua lihat. Ya namanya Graham Potter masih dalam tahap eksperimen. Mereka juga melawan Salzburg seperti aku bilang. Ini harusnya Chelsea menang sih, jadi ya nggak salah juga dia eksperimen dengan formasi seperti ini. Ya kita ke Milan menang 4-0 Dinamo Zagreb, ya nggak heran. Kita sekarang ke Real Madrid. Real Madrid ini ya, Benzema sama Modric gak main, dan gue selalu bilang di video-video gue, kalau kalian nggak nonton, gua itu selalu bilang Modric sama Benzema itu kan, kalau mereka dua nggak main, Madrid itu bakal keteteran dalam membangun serangan, dan terbukti omongan gua. Dan dia memainkan Rodrigo sebagai striker dan Asensio sebagai winger, Eduardo Camavinga, Tchouaméni, ya Antonio Rudiger sebagai left back, Nacho, Eder Militao, Lucas Vazquez. Ya sebenarnya kalau lihat lapis keduanya Real Madrid ini sebenarnya kualitasnya lumayan oke ya. Jadi nggak ada alasan juga untuk misalnya bilang mereka udah kelamaan nggak main lah, nilai itulah. Ya lu punya Antonio Rudiger yang ya kalian tahu lah kualitasnya di Chelsea seperti apa. Lucas Vazquez oke lah, gue masih bisa terima. Mungkin dia kan jarang main. Marco Asensio ya oke lah. Sisanya tuh kayak Rodrigo, Nacho, Eder Militao, harusnya ini nggak bisa dijadikan alasan lah untuk kalah dengan tim seperti Leipzig. Ya bisa aja mungkin karena Ancelotti mau mengistirahatkan Benzema sama Modric, atau memang mereka anggap remeh, aku nggak tahu. Cuman pastinya kalau Benzema sama Modric gak main, seperti aku bilang berkali-kali, Real Madrid itu serangannya nggak bakalan jalan dan bakalan sangat terkuras banyak itu, karena ya serangan mereka tuh basically dari mereka dua. Ya kalian jangan lihat Vini itu adalah tipikal pemainnya hanya mengandalkan counter doang, lain-lain lah. Dan juga hoki sih sebenarnya, dan skill. Ya Real Madrid ini kalah bahaya sih, jadi harusnya apa ya, mereka kalau misalnya mau main di UCL lagi harus lebih agak sedikit all out lah, terutama mainkan Benzema sama Modric, karena ya kalau tanpa mereka berdua sebagai starter tuh bahaya sih Real Madrid, bahaya banget. Ya mereka bisa aja seri atau kalah sih. Kita ke Manchester City versus Borussia Dortmund, main di kandangnya Dortmund, dan ini nggak ada gol sama sekali by the way. Tapi ini adalah match yang sangat seru ya.
City bermain dengan 4-4-2, Erling Haaland dan Alvarez sebagai striker, di tengah tuh Foden, Gundogan, Rodri sama Riyad Mahrez. Di belakang Cancelo, Nathan Ake, Ruben Dias sama John Stones. Jadi ya 4-4-2 ya lumayan lah untuk mengistirahatkan pemain-pemain utamanya, terus seperti Kevin De Bruyne. Sebenarnya apa ya, gimana, Dortmund ini meskipun Kevin De Bruyne nggak main, meskipun Erling Haaland dan kawan-kawan itu di sub off terlalu dini, itu sebenarnya Borussia Dortmund tuh bermain lumayan bagus guys. Jadi mereka lumayan melawan. Ini adalah pertandingan yang sangat seru meskipun nggak ada gol sama sekali. Itulah sebabnya gue selalu tekankan kepada kalian semua penonton-penonton, terutama misalnya kalian adalah tipikal penonton yang suka nengok statistik doang dan lain-lain, yang nggak pernah nonton match, itu gue selalu harus sarankan kuat kalian untuk menonton match, karena seperti skor ini 0-0 memang sepertinya menurut kalian bakalan jadi match yang membosankan, tapi sebenarnya di dunia nyatanya kalau kalian ada nonton matchnya, kalian baru bisa tahu, wah ternyata match ini seru tapi memang nggak ada gol, daripada kalian hanya nonton statistik yang nggak jelas itu, yang nggak bisa merepresentasikan permainan secara 100%, dimana hanya sekitar mungkin 20%, 30%. Jadi ya maka gue selalu anjurkan kalian untuk nonton sih. Ya ini adalah match yang lumayan bagus, lumayan sengit, seru banget sampai 90 menit. Jadi ya kalian wajib nonton replaynya sih kalau kalian ada langganan nonton bola lah. Oke, kita sekarang ke Benfica versus Juventus. Allegri ini beneran tunggu waktu aja dipecat. Allegri. Ya, dia bermain dengan 3-5-2. Gua nengok pemainnya aja udah mules. Philip Kostic, Cuadrado, aduh mati lah. Moise Kean, Andrea Rabiot, Weston McKennie, oh my god, Federico Gatti, Danilo Bonucci, aduh nggak ngerti lagi gua sama Juventus ini. By the way, Benfica tuh apa ya, di bawah pelatih Roger Smith itu beneran main keren banget, bagus banget. Dan apa ya, gua kemarin pernah ditanya kawan gua, siapa pelatih favorit gua kan. Ya mereka kawanku adalah tipikal fans yang suka menonton tim yang bermain pragmatis, counter attack, parkir bis gitu lah. Jadi ya jelas mereka bilang Mourinho dan lain-lain. Tapi gue bilang Roger Smith, mereka bahkan nggak tahu Roger Smith itu siapa ya. Ya gue nggak heran sih, karena dia adalah tipikal pelatih yang melatih tim yang lumayan underrated, yaitu PSV, dan sekarang dia ke Benfica. Ya gue bilang Roger Smith adalah salah satu pelatih favorit gue. Dia adalah pelatih yang lumayan smart. Dan ya kalau kalian lihat Benfica lawan PSG 2 kali seri, ya gila banget ya, dengan kualitas squad seperti Benfica bisa tahan PSG seri itu gila banget. Dan Juventus itu kalau nggak salah 2 kali kalah sama Benfica ya, ini udah kedua kali, lupa gue antara seri atau kalah, harusnya seri sekali kayaknya, ini baru pertama kali mereka menang kayaknya setahu gue. Dan ini Allegri ini beneran tunggu waktu dipecat aja. Gue dari dulu tuh nggak suka banget sama permainannya Allegri, dimana bermain pragmatis, parkir bis, defensif, counter attack, dan lini tengah tuh di skip dari back langsung ke depan. Bahkan kalau misalnya bolanya dibawa oleh lini tengahnya masih di zona kedua, langsung di shooting nggak jelas. Bukannya tunggu bolanya berada di final third atau di dalam box dulu baru di shooting, ini nggak, dari jarak jauh dikit-dikit shoot. Gua nggak ngerti ya kenapa masih ada fans yang bola yang masih suka permainan seperti ini, nggak ngerti aja gua. Kayak kalian hidup di masih zaman SAF, Alex Ferguson sama Wenger, itu zaman itu udah selesai. Kalian nggak bisa andalkan bermain seperti itu. Dan zaman Mourinho pas di Inter lah nggak bisa lagi. Sekarang itu adalah zaman total football, era modern baby, dimana kalian bermain, ya kalau kalian mau main lambat tiki taka, kalau kalian mau main direct, kayak mungkin lebih ke Chelsea gitu, atau Bayern Munich. Kalau ya kalian lebih suka total football yang lebih ke tipikal long ball, ya Liverpool. Ya itulah adalah sejenis sepak bola yang beneran yang bisa gua kagumi lah, bukan seperti dulu yang bermain pragmatis nggak jelas, counter attack dikit-dikit defensif. Not my type of football, sorry to say. Ya sangat layak kalah si Juventus ini, memang kayak apa ya, nggak ngerti lah gua. Ya udahlah, kita ke PSG yang terakhir, 7-2. Maccabi Haifa, ya PSG itu turunkan beneran mereka nggak ada por sama sekali, beneran all out, terutama di lini depannya Neymar, Messi sama Mbappe, dan dibantai 7-2 Maccabi Haifa ya. Ini adalah tim tier 4 atau 5 aku rasa, nggak jelas ini. Tapi ya di sisi lain
PSG ini bermain lumayan bagus di lini depannya. Ini gue nonton highlight aja ya by the way. Ya, gua dari dulu nggak impress sama PSG sih cara mainnya. Cuman karena ini pelatihnya udah diganti ya, at least udah lebih better lah, udah lebih baik. Ya, Galtier ke Christophe Galtier tanpa pelatihnya. Dan ini juga PSG lagi dalam masa reconstruction lah, di mana mereka ini sudah mengganti filosofi, yaitu dengan tidak membeli pemain mahal dikit-dikit untuk meningkatkan komersial mereka. Seperti dulu mereka udah mulai merubah filosofi, ingin seperti mungkin Manchester City. Manchester City sih, di mana mereka mengandalkan coach yang bermain dengan sistem, pemain-pemain yang tepat dengan sistem, manajemen yang baik, pelatih yang melihat jangka panjang, bukan hanya mengandalkan segalanya untuk menang seperti Jose Mourinho. Jadi PSG 7-2 bukan hal yang mengagetkan. Ya itu aja dulu, nanti gua besok buat video Bayern Munich versus Barca dan Ajax versus Liverpool. Itulah dua match yang bakalan sangat seru dan ya harus gua tonton sih. Tapi gua bakalan nonton replaynya aja karena ya gua mau kerja besok pagi kan. Ya nggak mungkin gua nonton jam segitu, gila aja sih. Gua kalau andaikan punya jurus Kage Bunshin no Jutsu seperti Naruto, gua bisa kerja semua hal itu banyak banget sih asli. Cuman sayangnya itu hanya fiksi sih. Gue hanya satu orang dan gua punya baterai juga, harus tidur 6 sampai 8 jam, jadi ya. I'll see you guys in the next video. Thank you so much for watching, like and subscribe. Bye.